Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Kiai Said bin Kiai Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin sudah kita bahas secara ringkas kandungan dua kalimat syahadat, yaitu yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Syahadat tauhid isinya kesaksian kita tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahadat Rasul, kesaksian kita tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua kesaksian ini harus diucapkan oleh tiap-tiap orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Siapapun yang mau masuk agama Islam, maka dia harus mengucapkan dua kalimat tersebut. Dan menurut sebagian ulama dikatakan disertai pula mengerti maknanya, disertai pula mengerti kandungannya. Kandungan dua kalimat syahadat, bukan makna terjemah, bukan. Kalau terjemah kan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu makna terjemahnya. Tapi yang diminta adalah mengerti kandungan yang ada di dalam dua kalimat syahadat. Apa kandungannya? Kandungannya adalah kesaksian kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesaksian kita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat yang harus kita saksikan di dalam syahadat kita?
yang harus kita saksikan dalam syahadat kita adalah menyaksikan sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kita bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW adalah menyaksikan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi, dan yang jaiz bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas dalam ringkasan makna dua kalimat syahadat. Kemudian yang berikutnya kita akan sampaikan pula bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan berita dari Allah. Beliau datang ke seluruh manusia dan seluruh jin. Manusia dan jin semuanya didatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kalau manusia mulai mengerjakan perintah Nabi setelah mereka baligh. Balighnya kita umur berapa? 15 tahun maksimal, atau haid bagi yang wanita, atau bermimpi bagi yang laki-laki. Ini ukurannya kalau manusia. Setelah dia 15 tahun baru terkena perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jin mereka terkena perintah Nabi sejak mereka lahir, sejak mereka tercipta, maka langsung mereka mendapat perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datangnya Nabi Muhammad kepada dua golongan ini, jin dan manusia, itu datang membawa taklif namanya. Apa? Taklif. Apa taklif? Taklif itu tanggung jawab. Kita diberikan oleh Rasul sebuah perintah untuk kita tanggung, yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Isinya apa? Isinya ya semua perintah-perintah di dalam agama. Begitu pula kepada jin, maka Nabi juga datang membawa ilmu, membawa aturan kepada mereka. Adapun datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada selain manusia dan jin, seperti kapan? Seperti siapa? Nabi datang kepada bangsa malaikat. Nabi datang kepada para hewan-hewan. Nabi datang kepada para tumbuh-tumbuhan. Maka datangnya Nabi kepada mereka ini untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan seluruh makhluk selain jin dan manusia untuk tunduk dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah perintahkan kepada malaikat ketika terciptanya Nabi Allah Adam alaihi salam. Semua malaikat bersujud atau takzim kepada Nabi Adam alaihi salam. Begitu pula sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh malaikat pun takzim kepada Nabi Muhammad. Begitu pula bebatuan, batu-batuan takzim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumbuh-tumbuhan takzim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendengar ucapan salam dari batu-batu yang beliau lewati. Nabi senantiasa mendengarkan salam dari tumbuh-tumbuhan. Nabi senantiasa dengar salam dari para hewan-hewan yang berjalan mendekati Nabi. Tandanya seluruh alam ini diperintah oleh Allah untuk tunduk, untuk takzim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendapatkan beban perintah. Yang dapat beban perintah adalah manusia dan jin. Dua kelompok ini yang nanti akan dimintain tanggung jawab. Lah kalau hewan bebas,
Mati, selesai mereka jadi tanah. Tidak ada lagi kebangkitan, nggak ada pertanyaan. Tapi manusia dan jin ketika mati akan dibangkitkan dan dimintain tanggung jawab atas amal-amal yang diperbuatnya di dunia. Dan Nabi Muhammad SAW diutus kepada kita membawa 3 macam ilmu. Yang pertama namanya ilmu syariah. Yang kedua namanya ilmu thariqah. Yang ketiga namanya ilmu hakikat. 3 perkara ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Untuk apa 3 ilmu ini? 3 ilmu ini untuk membangun iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiganya merupakan rukun agama kita. Ini saya mau nanya, kalau kita ditanya agamanya apa Pak? Jawabnya apa? Islam. Ibu tanya, Bu agamanya apa? Islam. Terus ditanya, agama Islam itu isinya apa saja? Jawabnya apa? Banyak Pak. Isinya banyak. Tandanya kita nggak ngerti tentang agama Islam. Kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu punya rumah nggak? Punya. Terus ditanya, isi rumahnya Ibu apa? Isi rumah Bapak apa? Bisa dijelaskan nggak? Bisa, wong rumah sendiri. Oh, isi rumah saya ada kamarnya sekian, ada bangunan ini, ada dapur, ada kamar mandi, ada. Maka semua itu bisa dijelaskan karena kita yang memilikinya dan kita tahu isinya. Bapak, Ibu ditanya, Bapak punya dompet? Punya? Enggak. Di sini mah enggak pakai dompet, transfer pakainya. Ibu punya dompet, kalau perempuan pasti punya. Terus ditanya, isi dompet Ibu apa? Tahu enggak? Tahu lah, masa isi dompet sendiri enggak tahu. Nah, kalau Ibu ditanya, Ibu agamanya apa? Agamanya Islam. Lah, isi agama Ibu apa? Enggak ngerti. Ini punya agama enggak kira-kira? Nah ini, kadang kita ini suka beragama Islam, ngaku beragama Islam, ketika ditanya agama Islam isinya apa? Nggak ngerti. Tandanya kita tidak membangun agama sendiri. Kita hanya mengikuti agamanya orang tua. Ibarat kita punya rumah, rumahnya numpang rumahnya orang tua. Nggak pernah bangun rumah sendiri. Nah, kita harusnya bangun rumah sendiri agar tahu agama itu isinya apa. Maka kita jelaskan agama isinya 3. Berapa isinya? Bangunan agama isinya 3. Apa pertama? Iman, Islam, yang ketiga ihsan. Ini bangunan agama kita. Iman, apa itu? Iman adalah bangunan yang tampak luar. Sholat, syahadat, puasa, haji, zakat, amal baik, pakai kerudung, pakai sarung, pakai tutup aurat. Ini amal-amal zahir namanya bangunan Islam. Yang tampak dari luarnya orang lain bisa melihat. Ketika kita menggunakan semua atribut tersebut, kita namanya sedang syiar. Seperti apa? Jalan pakai pakaian Islam, jalan pakai kerudung, di tengah-tengahnya manusia, itu namanya syiar. Kita menampakkan penampilan agama Islam kita di hadapan manusia. Jadi agama Islam yang pertama isinya adalah bangunan zahir. Rupanya apa? Rupanya amal-amal zahir yang isinya 5. Syahadat, terus sholat, terus puasa, zakat, terus haji. Ini amal zahir yang diwajibkan kita kerjakan. Yang kedua, amal batin. Namanya apa? Iman. Yang bangunannya nggak bisa dilihat oleh orang lain. Coba, Ibu, Bapak bisa lihat iman saya nggak? Kelihatan? Bisa dilihat? Kenapa? Karena amalnya bukan amal zahir, tapi amal batin.
Maka amal batin tidak bisa dilihat dengan mata. Ini namanya disebut juga namanya pondasi agama. Kayak ibu lihat ini rumah, ada bangunan tampak luarnya, ada bangunan yang di dalamnya yang tersimpan. Yang tersimpan namanya pondasi. Nah, pondasi ini juga bagian dari bangunan yang perlu kita bangun dalam agama, namanya rukun iman. Isinya apa? Ada iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada para nabi, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu isinya agama itu. Ada iman, ada Islam. Yang ketiga namanya ihsan. Apa itu ihsan? Beribadah kepada Allah dengan keikhlasan. Beribadah kepada Allah dengan betul-betul menghadapkan diri kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Itu namanya ihsan. Jadi perintahnya kita harus membangun 3 bangunan ini. Islam kita bangun, iman kita bangun, dan ihsan juga kita bangun. Lah, cara bangunnya gimana? Cara bangunnya pakai ilmu yang diajarkan Nabi. Ada 3 ilmu. Pertama ilmu syariah, yang kedua ilmu thariqah, yang ketiga ilmu hakikat. Ini kalau ada buku kita tulis ya. Bisa dipakai enggak itu? Bisa? Bisa. Barangkali bisa. Hah? Udah cukup pepetin aja nggak apa-apa, dengan cepitin. Jadi kita bisa membangun agama dari arah 3. Rukun agama. Kita bisa dengarnya rukun iman, rukun Islam, rukun. Ini rukun itu adalah bangunan pokok. Rukun agama ada 3. Yang pertama rukun Islam. Yang kedua iman. Yang ketiga ihsan. Maka ini ketika ketiga ini terbangun, berarti kita telah membangun agama. Yang tidak mengerti 3 ini isinya apa saja, berarti dia agamanya ikut-ikutan sama orang lain. Dia tidak membangun untuk dirinya sendiri. Kalau orang tidak membangun agama untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa memberikan agama itu untuk orang lain. Gimana dia bisa mengajarkan orang lain bangun agama kalau dirinya sendiri nggak pernah bangun agama? Jadi orang yang bisa membangunkan agama untuk orang lain, yang dia telah membangun agama untuk dirinya sendiri. Caranya bangun agama, Ibu kelihatan ya? Kelihatan. Caranya bangun agama pakai 3 ilmu. Yang pertama ilmu syariah. Yang kedua ilmu thariqah. Yang ketiga ilmu hakikat.
Dengan 3 ilmu inilah kita akan bisa membangun agama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu syariah? Ilmu syariah isinya adalah perintah. Perintahnya syariah, perintah yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik lewat Al-Quran, lewat hadis, namanya isinya ilmu syariah. Yang mana kita pertama diperintah untuk bangun Islam. Mana syariahnya Islam? Banyak di Quran. Perintah untuk bersyahadat, perintah untuk sholat, perintah untuk puasa, perintah untuk haji. Aqimis sholah li dzikri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Itu semua perintah-perintah untuk mengerjakan bangunan Islam. Maka perintahnya di Quran lengkap. Perintah untuk haji, taat sama orang tua, perintah untuk berbakti, menutup aurat, bagaimana sikap kita berperang, dan yang lain-lainnya. Semua perintah syariah Islam ada dalam Quran dan hadis. Terus setelah kita tahu perintah-perintah untuk membangun Islam, ada haji, ada puasa, ada zakat, kita ambil satu saja dulu contohnya. Perintah sholat. Setelah kita tahu perintah sholat, aqimi sholat li dzikri. Yang kedua adalah thoriqoh. Apa thoriqoh? Cara mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakan perintah tersebut juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertama Nabi bawa ilmu syariah, perintah semua disampaikan oleh Nabi. Yang kedua Nabi menyampaikan lagi ilmu thoriqoh, cara mengerjakan ibadah. Kita nggak boleh ibadah pakai cara kita sendiri. Harus caranya pakai caranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita ngarang sendiri, nggak bisa. Pakaian ihram yang ngatur siapa? Nabi. Dari mulai cara makainya, dari mulai bentuk bajunya, dari bentuk, semua diatur oleh Nabi. Caranya sholat, rukuknya, sujudnya, semua diatur oleh Nabi. Maka thoriqoh kita praktekkan. Apabila kita mau mengerjakan sholat, pertama yang kita kerjakan apa dulu? Apa? Pertama, kalau kita mau sholat, yang kita kerjakan nunggu waktu. Ya. Nah, mau puasa nunggu apa? Waktu. Masuk bulan puasa baru kita boleh niat. Nawaitu shaumahuddin. Sekarang boleh niat? Kita mau haji nunggu waktu. Mau zakat nunggu waktu. Pertama orang mau ibadah, aturannya, thoriqohnya menunggu waktu untuk masuk. Setelah waktunya masuk, umpamanya waktu maghrib telah masuk, apa kemudian? Membersihkan badan. Yang kotor-kotor dibersihin, yang junub-junub mandi, yang punya hadas kecil bersihin. Selesai bersih, ngapain lagi? Wudhu. Udah wudhu selesai, ngapain? Pakai baju, jangan sholat langsung. Mau sholat aja langsung. Habis wudhu pakai baju, tutup aurat, terus menghadap kiblat, baru mulai takbir, niat, Fatihah, terus sampai salam. Namanya apa itu? Thoriqoh, cara mengerjakan sholat. Begitupun nanti cara mengerjakan zakat, cara mengerjakan puasa, semua diatur, diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Nabi ngajarin kita ilmu syariah, perintah-perintah agama. Yang kedua ilmu thoriqoh, cara mengerjakan ibadah. Maka thoriqoh itu ada banyak, ada ratusan thoriqoh, bahkan thoriqoh yang mu'tabarah. Ada 400 thoriqoh, lihat. Maka thoriqoh itu yang masyhur itu rata-rata thoriqoh dari mulai cara ibadah sampai cara menata hati kita.
Yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Mereka nggak sembarangan, mereka punya guru, punya sanad terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya ilmu thariqah. Yang ketiga namanya ilmu hakikat. Apa ilmu hakikat? Tujuan. Nabi mengajarkan perintahnya sholat. Nabi mengajarkan caranya sholat. Dan Nabi mengajarkan tujuannya sholat. Apa tujuan sholat? Lillah. Tidak boleh karena selain Allah. Nabi mengajarkan tidak ada ibadah yang dicampuri niat selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat, usahanya pengen maju. Sholat, pengen naik jabatan. Sholat, pengen mendapatkan cewek yang cantik. Sholat, pengen perusahaannya berkembang. Maka kata Nabi SAW, orang yang ibadah dicampur karena keinginan lain selain Allah, maka yang dia dapat, yang dia inginkan. Dalam hadis, man kana hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratu ilallahi wa rasulih. Wa man kana hijratu ila imra'atin yankihuha, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrah karena mengerjakan perintah Allah dicampur ada tujuan, oh di sana ada wanita cantik yang mau saya nikahi, maka kata Nabi, kamu hanya dapat wanita yang kamu cintai, tapi tidak mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengajarkan 3 ilmu. Ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. Ini tujuan ibadah. Kalau ada orang ibadah tanpa tujuan, maka dia ibadah bukan karena perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adzan. Kita dengar adzan sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan dilupain lagi Pak ya. Siap. Allah kirim. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Enggak. Gelas. Nanti marah dari bapak. Mau ngatakan Torigo bener ya? Wow. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadul wasilata wal fadilah fa isyarafa darajal 'inda rafi'ah wa badhil maqamal mahmud alladhi wa anta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya rabbi ighfir li wa li warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa bikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jayyika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya akhi ya jazakallah.
Apa ini? Lemon sama serai. Top. Lanjut. Kita terus sedikit. Ya. Sedikit 15 menit. 15 menit lagi. Jadi kita sudah tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kita membawa 3 macam ilmu. Yang pertama ilmu syariah, thariqah dan hakikat. Kadang ada yang nambahin ma'rifat. Nah, syariah, thariqah, hakikat dan ma'rifat. Padahal ma'rifat itu menjadi apa? Menjadi hasil dari semua itu. Ketika sudah kita kerjakan semua, puncaknya kita jadi orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cara mengerjakan rukun Islam, caranya adalah dengan amal dohir. Badannya bergerak, badannya jalan. Lempar jumroh ya lempar beneran. Sholat ya tangannya diangkat, takbir, yang ruku ya sujud. Zakat ya dikerjakan beneran, pakai badan, dohirnya dikerjakan. Jangan amal Islam pakainya eling. Ada? Ada. Hah? Sholatnya cukup eling dalam hati. Itu bukan thariqah Nabi, bukan cara yang diajarkan Nabi, bukan. Caranya mengerjakan amal Islam yang diajarkan Nabi adalah dengan amal, badannya bergerak. Maka bukan cukup pakai eling saja. Maka kalau kita ketemu sama orang yang tiba-tiba mengaku, saya sudah sampai hakikat, sudah nggak perlu lagi sholat, tinggalkan dia, pasti dia bukan lagi orang Islam. Kenapa? Karena bangunan Islam yang Nabi perintah kita kerjakan pakai amal dohir. Maka nggak akan ada ajaran yang benar dari para as-salafun saleh yang mengerjakan amal ibadah seperti itu. Nabi hingga wafatnya sholat. Sahabat semua hingga wafatnya sholat. Para wali-wali hingga wafatnya sholat. Bagaimana ada ajaran yang mengatakan nggak perlu sholat, nggak perlu pakai gerakan, cukup eling kepada Allah. Mana ada begitu? Dia nggak konsekuen. Giliran sholat maunya eling, giliran makan 2 piring. Wow. Apalagi makan kambing Maroko lagi. Oh, nambah lagi dia. Kurang ajar namanya. Afrika kan? Kambing Afrika, Maroko sampai lupa saya. Giliran kawin maunya nambah. Hah? Giliran sholat maunya eling. Ini orang-orang nggak beresnya begini. Itu tinggalin. Jangan kita kumpul sama orang-orang yang begitu. Yang kedua, caranya mengerjakan iman. Bangunan iman itu bangunan yang nggak bisa kita tiru. Kalau bangunan Islam bisa kita tiru. Saya mau tiru Habib Syarif sholat, bisa. Cara takbirnya, cara rukuknya, sujudnya. Sampai kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana saya sholat. Artinya tidak bisa kita mengerjakan amal-amal Islam dengan cara kita sendiri, nggak bisa. Harus pakai cara yang diajarkan guru kita. Ilmu yang dari guru kita, dari gurunya lagi terus dari para guru sampai kepada sahabat, sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru amal itu jadi amal yang benar. Nggak bisa kita ngarang sendiri, nggak bisa. Hati-hati sama kelompok yang sekarang muncul, kembali pada Quran dan hati-hati ini. Terus tinggalkan kitab kuning, tinggalin madhab, tinggalin apa? Bagaimana cara kita mau ibadah tanpa melihat? Sementara kita ke Nabi sudah 1400, mau loncat seperti apa kita? Maka kalau ada orang-orang yang mengajak yang seperti itu bukan mengajak kita untuk maju, tapi membodohi kita. Mengajak kita mundur, bukan mengajak kita untuk maju. Maka hati-hati, tinggalkan orang-orang begitu yang mengatakan kembali pada Quran dan hadis. Jadi kita mengerjakan amal tersebut dengan cara melihat Nabi. Seperti hadis begini, panjangkanlah sujudmu. Coba, kalau antum yang dengar hadis tersebut, terus diartikan, panjangkanlah sujudmu, yang terfikir apa? Sujudnya panjang ke sana,
atau waktunya yang lama? Waktunya. Hah? Kalau orang yang normal pikirannya, waktunya yang lama. Tapi ketika dia mulai mencoba mengkreasi pikiran sendiri untuk cara ibadah tanpa melihat guru-gurunya, maka dia katakan, oh ini sujudnya yang panjang ke sana. Push up jadinya. Lu mau push up, mau tidur. Makanya banyak orang sekarang yang kalau kita kasih sejadah kekecilan katanya. Ente boros sujudnya. Sujud boros-boros begitu. Ngabisin tempat orang, ya. Maka mereka itu ngarang sendiri. Jadi jangan ikut-ikut orang yang kembali pada Quran dan hadis. Bukan berarti Qurannya nggak benar, hadis nggak benar, bukan. Hukum yang kita ambil dalam agama kita ada 4. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma'nya ulama, yang keempat adalah qiyas. Jadi ada 4 dasar hukum yang kita ambil. Nggak cuma Quran dan hadis. Kalau kita nggak paham Quran, nggak paham bagaimana? Ya pakai ulama. Kenapa kita repot? Ulama telah bikin buku fikih, buku tauhid, buku tafsir, buku tajwid, telah dibukukan semua, tinggal kita ikuti mereka. Gimana kita mau kembali pada Quran dan hadis? Susah. Untuk paham Quran butuh berapa macam ilmu. Untuk paham hadis butuh berapa ilmu? Coba tanya Ustadz. Berapa tahun ngajar dia? Untuk bisa belajar tafsir, belajar hadis. Lah kita nggak ngaji kagak. Apa tahu mau Quran dan kejauhan. Jadi jangan pakai cara-cara yang di luar caranya para ulama-ulama kita. Pakai caranya ulama yang mereka punya nasab, punya silsilah sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara mengerjakan Islam dengan amal dohir. Tidak boleh pakai hanya eling atau duduk diem, ingat Allah tanpa mau beramal. Dan bangunan Islam ini harus nyontoh, nggak boleh ngarang. Harus nyontoh. Cara sholatnya nyontoh, cara pakai pakaiannya nyontoh, cara jalannya nyontoh, cara duduknya nyontoh, cara ngelempar jumroh, cara ngelempar, semuanya ikut. Cara sa'inya, bagaimana Nabi jalan waktu tawaf, semuanya nyontoh. Tidak bisa kita karang dengan sendiri, nggak bisa. Maka orang yang suka ngarang sendiri dalam ajaran agama Islam dikatakan bid'ah. Yang aslinya bid'ah itu tadi, yang keluar dari tuntunan para ulama, nggak mau ikut ulama, nggak mau ikut madhab, itu namanya bid'ah. Dia keluar dari ajarannya, yang membuat dia menimbulkan sesuatu dengan caranya sendiri, bukan cara yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara beramal itu dengan mencontoh, tidak bisa pakai ngarang sendiri. Ini amalan Islam. Yang kedua, amalan iman. Amalan iman kita peroleh bukan dengan mencontoh. Iman nggak bisa nyontoh. Coba, ibu bisa nyontoh iman saya? Atau saya mau nyontoh imannya Habib Lutfi di teropong, bisa kelihatan? Nggak bisa. Untuk tahu imannya mereka bagaimana? Caranya, torikohnya adalah nazar, berpikir, mencari dalil. Maka caranya untuk menguatkan iman, bangun iman kita kepada Allah, pada malaikat, pada para nabi, pada kitab suci, kita cari bukti yang meyakinkan hingga hati kita bisa mantap untuk mengimani itu semua. Bukan caranya mengikuti orang lain. Iman nggak bisa ikut. Maka beda cara mengerjakan Islam beda dengan cara mengerjakan iman. Seperti rumah ini. Kalau ibu di rumah pengen tiru kayak rumah Habib Syarif, bisa. Dilihat catnya warna apa, bentuk rumahnya bagaimana, atapnya seperti apa, berapa kamar, bisa kita tiru. Tapi pondasinya yang sebelah mana, nggak bisa kita tiru. Kenapa? Nggak kelihatan pondasinya. Maka kita harus bertanya, kita harus menggali. Kata Nabi SAW, tafakkaru, berpikirlah. Quran mengatakan, berapa ayat yang merintahin kita untuk berpikir. Tafakkaru, tadakkaru, tadabbaru, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun. Banyak ayat. Hampir 300 ayat lebih memerintahkan kita untuk berpikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Dan banyak lagi berapa ayat
yang menunjukkan bahwa untuk mencapai iman kepada Allah caranya dengan berpikir, bukan caranya ikut-ikutan pendapatnya orang lain terus dia gini. Ini yang mau kita tekankan. Jadi pertama amal Islam dengan amal badan, yang kedua amal iman dengan berpikir, mencari dalil yang menguatkan tentang keimanan kita kepada Allah dan kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Terus yang ketiga amalan ihsan. Bagaimana prakteknya ihsan? Prakteknya ihsan adalah menggabungkan iman dengan Islam. Banyak orang sholat tapi nggak ikhlas. Banyak orang sholat tujuannya bukan karena Allah. Banyak orang ibadah tapi harapannya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk sampai pada ihsan, hati kita harus betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan kita berhadapan dengan Allah, seakan-akan kita melihat kepada Allah, hingga tidak lagi memperhatikan yang lain selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sholatnya bisa sampai pada puncaknya keikhlasan, ini kadang nggak bisa seumur-umur kita. Butuh ditempa, butuh perjuangan. Sampai nanti umur berapa bisa ikhlas kepada Allah, ridho kepada ciptaannya Allah, nggak pernah protes sama Allah, hingga sampai dia pada makna ihsannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 3 bangunan yang harus kita bangun di dalam agama yang disebut agama Islam. Jadi jangan sampai kita disebut orang yang beragama Islam tapi nggak ngerti isi bangunan agama kita. Kita tanya orang Islam, Islam apa isinya Islam? Tahu. Nah, kalau yang nanya di luar Islam, dia ingin masuk Islam, kita harus bisa ngajak dia. Islam isinya 3 bangunan, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Gimana caranya bangun iman? Oh, pakai berpikir, cari dalil, ingat kepada Allah, yakin kepada Allah. Bagaimana bangun Islam? Oh, dengan amal, dikerjakan ibadah, sholat, ibadah puasa, amalnya badannya bekerja. Gimana bangun ihsan? Dengan hatinya tunduk kepada Allah dan ikhlas kepada Allah dalam tiap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebenarnya sudah sampai ihsan, tapi kadang ihsannya baru yang paling. Contohnya apa? Pernah nggak kita sholat duhur baru 2 rakaat terus salam? Pernah? Walaupun itu sendirian, pernah nggak? Dulu waktu kecil pernah, ya. Asal disuruh orang tua, sepi, salam hilang. Kenapa? Hatinya nggak menyaksikan Allah. Tapi setelah dewasa, nggak pernah kita. Kenapa? Hati kita menyaksikan Allah, bahwa saya sholat, Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya. Walaupun tingkat ihsannya belum sampai kepada sepenuh hatinya dari awal sholat sampai akhir. Baru waktu takbir ingat Allah, habis itu ingat pasar. Habis itu ini kambing Afrika belum digoreng. Habis itu ini nasi belum masak. Takbir pertamanya ingat Allah, tapi nggak bisa sampai tuntas, sampai akhirnya ingat Allah. Ini perlu dilatih untuk membangun ihsan. Jadi kita tahu sekarang yang dibawa Nabi Muhammad SAW 3 macam ilmu. Ilmu syariah, ilmu thariqah, dan ilmu hakikat. 3 ilmu ini untuk membangun agama yang isinya iman, Islam, dan ihsan. Insya Allah kita sambung yang akan datang bicara tentang apa yang menjadi standar pokok orang tersebut diterima imannya di dunia sampai di akhirat. Insya Allah bulan depan. Amin ya rabbal alamin. Jadi awal selalu antum ambil awal bulan ya? Iya, bulan pertama. Sudah, tetap sudah. Tetap. Amin. Jangan ganti-ganti udah pokoknya. Bisa, minta maaf. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Kita tutup. Programnya pas. Masya Allah. Sudah Habibana Pak Bud Oh, yang sudah. ngomong ini. Pokoknya stempel udah pokoknya. Tutup daun-daun. Kita tutup, kita pakai doa aja. Anak ada buru-buru. Karena janjian oleh. Ya, Ya, ya.
إلى حضرة النبي الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا للضاع اشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وفضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.